Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar di rumah ya? Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah dalam kondisi keadaan yang baik, sehat, senantiasa ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Karena itu layaklah kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Worship Night di bulan November ini bertema Justified atau dibenarkan atau ditebus. Karena kasih Allah yang Yesus sudah mati bagi kita, sehingga kita dibenarkan dan diselamatkan hanya oleh darah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajah-Mu, karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau Membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. semua Kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Ku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu.
I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your hands I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your hands I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Sebab kami milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua Kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami milik-Mu, kami milik-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan, oh hanya Engkau Tuhan. Kami sembah Hanya Kau Yesus, milik-Mu kami Tuhan. Setiap masa sembah, depan kami kami sembah. Haleluya. Oh Yesus, oh Kami milik-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab
bagi Tuhan Yesus Kristus. bagimu Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan dan disembah di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Perbuatan Tuhan nyata, ajaib di dalam Yes. kehidupan kami Yes, Tuhan. Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Ini hidup kami Tuhan, yang sudah Engkau tebus lewat darah-Mu Ya, yang Yesus. begitu mahal Tuhan. Ya, Yesus. Ini hidup kami, Tuhan sudah jadikan kami baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar sungguh hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Ya, Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari kita sembah dan puji Dia oleh kuasa darah. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Akan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, hanya Kau Yesus. Kami dijadikan baru, Terima kasih kami dijadikan baru. Terima kasih Terima kasih Tuhan, yang berjuang bagi kami, pengorbanan untuk dosa kami. terlalu Kami bersyukur. Haleluya. bagi Mari semuanya tinggikannya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Allah yang ajaib, angkat Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Kau berkorban bagi kami. Terima kasih Yesus. Darah-Mu menebus setiap kami, Darah-Mu menyucikan setiap kami. Di atas kayu salib menebus hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami menjadi baru hanya oleh kuasa Engkau. Tiada yang lain. Kuasa Yesus Kristus, dalam darahnya kami bisa selamat, kami bisa bersyukur, kami beroleh keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Mari semuanya, mari semuanya dengan segenap hatimu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Saat ini Tuhan, Kau hadir, kuasa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami yang ada di sini, jemaat-Mu yang sedang memuji dan menyembah Engkau Tuhan di rumah masing-masing. Saat ini Tuhan yang lihat, saat ini Tuhan yang jamah, saat ini Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sungguh besar, sungguh terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sungguh besar, sungguh terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sungguh besar kasih-Mu,
padaku lebih dari sekarang terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku sungguh besar, sungguh terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Satu kehormatan sore ini saya bisa bersama dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan di Worship Night. Dan malam ini kita akan dengar apa isi hati Tuhan buat kita semua. Saya percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan boleh mempersiapkan setiap kita. Seperti tanah yang subur, itu boleh ada di tengah-tengah kita malam ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh datang membawa pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk di kaki Tuhan. Taruhkanlah isi hatimu. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Untuk kami boleh belajar. Untuk kami boleh berubah. Untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Judulnya Justify. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dibenarkan. Apa sih Bapak Ibu jemaat Tuhan pengertian mengenai dibenarkan itu? Untuk memudahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan memahami arti kata ini, saya ingin memberikan dua ilustrasi sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan. Kalau sore ini Bapak Ibu, kalau seorang bapak ternyata teman terbaiknya menuduh bapak sebagai seorang penipu. Padahal bapak bukanlah seorang penipu. Apa yang akan bapak rasakan? Pasti bapak akan merasa marah, kecewa, dan berusaha untuk membela diri. Saya tuh bukan penipu. Tapi tetap saja orang memandang bapak sebagai seorang penipu. Sampai saya muncul dan memberikan penjelasan bahwa bapak bukanlah seorang penipu. Kira-kira apa yang bapak rasakan di dalam hal ini? Pasti bapak atau ibu datang kepada saya dan berkata, Bu Sarah, terima kasih. Ibu sudah belain perkara saya. Sehingga orang tahu kalau saya itu memang betul bukanlah seorang penipu. Itu adalah kasus yang pertama. Nah, bagaimana dengan kasus yang kedua? Satu kali bapak ini melakukan kesalahan, sudah menipu teman baiknya sendiri. Dan ternyata ketahuan sehingga semua orang tahu bahwa bapak ini adalah seorang penipu. Kira-kira apa yang akan dirasakan? Masihkah sama dengan cerita yang pertama? Pasti berbeda. Karena yang pertama adalah orang yang benar. Tapi yang kedua ini, dia melakukan kesalahan. Dia sudah menipu. Dan kembali saya muncul untuk mengklarifikasi. Saya membela bapak ini. Sehingga semua orang yang tadinya memandang salah mulai merasakan, oh ternyata tidak seperti yang dipikirkan. Pasti bapak ini akan datang kepada saya dengan respon yang berbeda dengan yang pertama. Bapak yang kedua akan berkata, Ibu Sarah terima kasih. Ibu sudah belain perkara saya. Ibu sudah membenarkan perkara, meluruskan perkara saya. Saya tahu saya salah, saya sudah menipu. Tapi ibu sudah mau menggantikan saya. Sehingga saya tidak lagi dipermalukan. Itulah respon bapak yang kedua. Bapak ibu jemaat Tuhan. Kita dulu adalah orang-orang yang berdosa.
Kita dulu adalah orang-orang yang tidak berguna. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, Dia bukan hanya membela perkara kita, tapi Dia menggantikan kita untuk mengambil hukuman yang seharusnya kita terima. Mari kita lihat ayatnya sama-sama. Dari Roma 5 ayat 8 sampai 9, firman Tuhan katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat ini dengan sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwa Yesus mati, Yesus mengorbankan dirinya untuk setiap kita ketika kita masih berdosa. Dan yang lebih luar biasa adalah di situ dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Saya yang gak berharga, saya yang penuh dosa, saya yang rasanya kalau saya berhitung-hitung sama Tuhan, Tuhan tuh kok baik banget mau nolong saya, Tuhan kok mau mati buat saya. Padahal kalau secara hitung-hitungan Tuhan itu gak dapat banyak dari saya. Mungkin kalau Tuhan mencari yang lebih kaya, yang lebih pinter, tapi Tuhan tidak pernah menilai kita apa adanya. Dia membeli kita, Dia menebus kita apa adanya. Dia tidak lihat latar belakang kita, Dia tidak lihat status sosial kita. Yang pasti adalah, yang pertama yang saya mau sampaikan, Tuhan sayang kepada kita semua. Yuk kita bilang, taruh tangan di dada dan katakan, Tuhan terima kasih kalau Tuhan sayang kepada saya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada satu kesenian di Jepang yang sekarang ini lagi banyak diminati oleh banyak orang. Namanya kintsugi art. Itu satu seni merangkai satu barang yang pecah, dirangkai kembali menjadi barang yang semula, tetapi dirangkainya dengan emas, perak, atau platinum. Nah, saya bawa sebuah contoh. Ini adalah sebuah keramik yang cantik dan punya nilai. Kalau dijual ada harganya. Tapi kalau keramik ini saya taruh ke bawah, dia pecah, kira-kira masih ada yang mau beli? Tentu tidak, karena keramik ini sudah hancur dan tidak ada lagi harganya. Nah, orang Jepang dengan yang tadi saya katakan namanya kintsugi art, dia mengambil setiap pecah-pecahan dari keramik ini, dia rekatkan dengan emas, dia rekatkan dengan perak atau platinum, sehingga bentuknya kembali seperti semula. Tapi maaf, harganya dibanding bentuk awalnya itu berbeda. Ketika seni ini bisa merangkaikan satu keramik menjadi sebuah keramik yang utuh kembali, itu harganya bisa berlipat-lipat kali ganda. Karena dia sudah direkatkan oleh emas atau platinum atau perak. Saya tidak tahu kondisi kita sama-sama. Mungkin hari-hari ini kita sama seperti keramik ini. Yang mungkin masalah keuangannya sedang hancur. Yang mungkin masalah keluarganya juga seperti keramik yang sedang hancur. Atau pekerjaan, atau keluarga. Yang mungkin kita berkata sama Tuhan, Tuhan, saya sudah gak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Semuanya sudah hancur dan rasanya hari ini saya gak tahu lagi bagaimana saya bisa mengembalikan kondisi keuangan saya. Saya mungkin sudah frustasi dengan penyakit saya dan rasanya saya sudah gak punya pengharapan lagi bahwa penyakit saya akan sembuh. Atau mungkin Bapak Ibu juga sudah frustasi dengan keluarga, dengan anak-anak. Bahkan kita datang kepada Tuhan, Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan untuk membuat anak-anak saya kembali utuh, istri dan keluarga saya bisa bersama-sama kembali. Tapi hari ini janji Tuhan, Tuhan sayang kepada kita semua. Dia sanggup merekatkan kembali semua keping-keping keramik yang hancur,
itu menjadi sebuah karya seni yang indah dan mulia. Tapi mari izinkan Tuhan untuk merestorasi hidup kita, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, buat manusia itu tidak mungkin. Tuhan, semua kata dokter tidak mungkin. Tapi malam ini ada janji Tuhan buat setiap kita, bahwa di tangan Tuhan semua yang hancur itu bisa dibentuk, kembali menjadi indah, kembali menjadi utuh, bahkan menjadi sesuatu yang berkarya seni, yang bernilai tinggi. Pegang janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan sayang kepada kita semua, Tuhan sayang kepada saya, Tuhan sayang kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Di situ dikatakan satu ayat, Yakobus 2 ayat 20. Iman tanpa perkataan adalah iman yang kosong atau iman yang mati. Kalau Bapak Ibu sudah dibenarkan oleh Tuhan, artinya ada satu iman yang sedang Tuhan tumbuhkan dalam hidup kita. Mari isi iman itu, perbesar iman kita, perbesar kapasitas kita. Caranya hanya sederhana. Mari mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berikan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja. Yang ketiga, ada satu musuh yang selalu dilakukan iblis buat setiap manusia. Musuh iman itu adalah rasa tersinggung dan rasa kecewa. Bukankah hari-hari ini kalau kita menjalani hidup kita, mulai dari bangun pagi sampai malam, bukankah kita selalu tergoda untuk tersinggung dan kecewa? Tersinggung karena kata-kata istri kita, tersinggung karena tetangga kita, tersinggung karena omongannya anak-anak kita. Bahkan ada banyak orang yang tersinggung karena medsos. Ketika lihat di Facebook komentarnya kurang baik, di WhatsApp orang bisa tersinggung, ya. Atau ketika kita berjalan ternyata ada banyak kecewa, ada banyak harapan-harapan kita yang sampai hari ini kita rasanya belum melihat itu digenapi dalam hidup kita. Sehingga iman kita mulai tergerus demi tergerus, sedikit demi sedikit. Sehingga kita mulai lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sayang. Tuhan yang memelihara kita. Kalau nyawanya saja Dia berikan buat kita, apalagi untuk keuangan, apalagi untuk kesehatan. Saya percaya kalau nyawanya saja Dia berikan, apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan akan cukupi. Karena itu mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, di worship night malam ini, kita boleh berkata kepada Tuhan kembali, Tuhan kembalikan saya kepada cinta yang mula-mula. Ketika kami bisa merasakan cinta pertama kami kepada Tuhan, betapa Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang kepada kita, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Kalau Bapak Ibu mengasihi dan cinta kepada Tuhan, saya percaya hidup kita akan ada dalam penyembahan. Hidup kita akan diisi bagaimana setiap hari saya bisa mengisi iman saya, memperbesar kapasitas saya. Sehingga saya tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pencobaan apapun. Yuk kita datang kepada Tuhan. Kita boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkau karya yang terbesar, Engkau karya yang terindah. Saya ingin tutup dengan kesaksian. Saya bersyukur di 3 bulan terakhir ini, Tuhan memulihkan saya. Dari dulu saya punya pergumulan, saya paling tidak suka bangun pagi, gitu ya. Karena saya agak susah untuk tidur, jadi biasanya karena terlambat tidur paginya itu saya agak susah untuk bangun. Padahal saya tahu pagi-pagi itu adalah waktu yang paling tepat untuk saya bisa menyembah Tuhan. Saya punya waktu berdua bersama dengan Tuhan. Sampai satu kali saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kangen gak ya sama saya pagi-pagi? Kalau Tuhan kangen,
Tuhan bangunin saya setiap pagi jam 5. Maka saya akan belajar memuji dan menyembah Tuhan di pagi. Biasanya saya agak siang, tapi kadang-kadang terganggu karena sibuk mau bekerja, sibuk nyiapin segala sesuatu. Dan 3 bulan ini luar biasa. Setiap pagi saya pasti dibangunin Tuhan. Jam 4, setengah 5 gitu ya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ternyata tuh Tuhan kangen sama saya setiap pagi. Dan saya percaya, saya mau bilang kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan sayang kepada Bapak Ibu dan Tuhan kangen setiap pagi untuk bisa menemukan Bapak Ibu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih kalau Tuhan sudah mati, menebus dosa kami yang tidak layak untuk ditebus. Engkau menebusnya. Kami dibenarkan oleh darah Kristus. Kami yang sudah hancur, kami yang tidak berharga, tapi oleh karena darah-Mu, Engkau sudah merangkaikan kami menjadi sebuah karya yang indah, satu karya yang mulia, satu karya yang bernilai buat Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan, malam ini Tuhan boleh melawat setiap kami. Taruhkan kembali cinta itu di dalam hati kami. Dan kami boleh berkata kepadamu malam ini, Tuhan kami sayang kepadamu. Kami rindu kami boleh merasakan kembali cinta yang mula-mula kami kepadamu. Cinta yang berkobar-kobar, cinta yang membawa kami untuk kami suka untuk duduk dekat dengan Tuhan. Melekat bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Taruhkan pengharapan yang baru kepada setiap kami. Setiap kami yang sudah merasa gagal, malam ini merasakan kembali ada jawaban daripada Tuhan. Bagi setiap yang mustahil, malam ini boleh Tuhan taruhkan bahwa buat Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Terima kasih. Berjalanlah bersama dengan kami, bahwa kami masuk lebih dalam lagi dalam rencana-Mu. Dan kami boleh mempercayakan 100% hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami cinta kepadamu Tuhan. Kami kangen kepadamu, biar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Hey, ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, haleluya, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
sama-sama naikkan syukur. Naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah karena kasih-Mu. Kau selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha Mulia karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Kau selamatkanku, selamatkanku Tuhan. Kami bersyukur Naikkan syukur hanya pengorbananmu Tuhan. pengorbananmu, Maha Mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami naikkan ucapan syukur kami, Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami, menebus hidup kami dari segala dosa kami Tuhan. Dan Tuhan sudah menjadikan hidup kami baru seputih salju Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biar sungguh Tuhan yang terima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang rindu memuji dan menyembah Engkau. Baik di tempat ini ataupun di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Saat ini Tuhan yang terima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Segala puji, segala hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan yang tilik anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan yang memerlukan Engkau. Saat ini Tuhan yang menjadi sumber jalan keluar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk worship night di kesempatan bulan ini Tuhan. Di kesempatan malam hari ini Tuhan. Semuanya kalau bisa berlangsung. Semuanya karena pertolongan yang daripada Tuhan Bapa. Sekali lagi Tuhan. Segenap pelayan-Mu Tuhan. Menyerahkan setiap pelayanan-Mu Tuhan. Pelayanan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan worship night ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji dan syukur pada hari ini Tuhan. Pujian penyembahan yang telah anak-anak-Mu lakukan. Kiranya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang telah disampaikan juga oleh hamba-Mu Tuhan. Kau tanamkan, meteraikan di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan juga seluruh tim pelayanan pada hari ini Tuhan. Mereka yang telah melayani pekerjaan Tuhan. Engkau telah urapi dan setiap pujian penyembahan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang berada di rumah Tuhan, kami boleh bersukacita, dan kami boleh Tuhan untuk menerima berkat daripada firman Tuhan dan puji-pujian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Mari saudara-saudara untuk mengangkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, persekutuan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, amin. Oleh kuasa